Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada pertemuan yang sekarang ini kita akan bahas tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 149 dan 150. Maaf, sudah beberapa bulan saya tidak pernah live karena ada beberapa kendala. Nah, karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Shadaqallah. Kita akan terjemahkan dulu, jadi sesuai dengan kitab yang ada di kitab Jalalain. Wa min haitsu kharajta, ya, kemana saja kalian keluar, dari mana saja kalian keluar ataupun kemana saja kalian keluar, li safarin, untuk bermusafir, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Jadi kalau sholat dimanapun kita berada di dunia ini, kita wajib menghadap Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik, dan sesungguhnya perintah untuk menghadap Masjidil Haram adalah benar min rabbik, dari Tuhanmu, wahai Muhammad. Wa mallahu bighafilin amma ta'maluna, dan tidaklah Allah bighafilin, dengan yang melalikan yang kalian kerjakan. Apapun yang kita lakukan tidak ada yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ta'maluna bitta'i, bisa dipakai ta, wal ya'i, dan juga ya. Kalau memakai ya di sini amma ya'malun, jadi kembali kepada orang-orang yang kafir. Wa wallahu bighafilin amma ya'malun, Allah tidak akan lali terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang musyrik. Nah, ini qarrarahu li bayani tusawi hukmin wa ghairi, dibayani tusawi hukmin wa ghairi. Ini ayat ini menjelaskan bahwa samanya hukum dan juga lainnya. Wa min haitsu kharajta, dan kemana saja, dari mana saja kamu keluar Muhammad, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu, dadamu ke Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana saja kalian berada, hadapkanlah wajah kalian, jadi dada kalian, ke Masjidil Haram. Qarrarahu litta'kid, diulang-ulangnya untuk pengkuat. Jadi begini,
Ayat ini menjelaskan bahwa sebagaimana yang termasuk di dalam, kalau yang dalam hukum fikih, syarat sahnya salat adalah istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah syarat sah salat berdasarkan ayat ini. Di mana saja kita berada, kemana saja kita pergi musafir, kita wajib untuk menghadap sholat itu adalah ke Masjidil Haram. Seandainya kita berada atau seorang berada di selatan Masjidil Haram, maka dia menghadap utara. Yang berada di barat Masjidil Haram, dia menghadap ke timur. Yang berada di utara Masjidil Haram, dia adalah berada di menghadap ke selatan. Jadi di sini orang yang berada di dalam Masjidil Haram wajib menghadapkan wajahnya, yakni wajah di sini maksudnya dada. Yang wajib menghadap kiblat adalah dada. Sekiranya ada seseorang yang sholat, alhamdulillah, yahdikumullah. Sekiranya ada orang yang sholat, wajahnya ataupun mukanya menghadap kiblat tapi dadanya berbelok dari kiblat, maka sholatnya tidak sah. Seandainya wajahnya menghadap tidak ke kiblat, dibelokkan ke kanan maupun ke kiri, tapi dadanya tetap menghadap kiblat, maka sholatnya sah. Jadi ini makanya tidak cukup kita memaknai ayat dengan pakai terjemah, harus kita memakai tafsir. Makanya di sini wajhaka, wajahmu Muhammad, muka Muhammad, ini adalah tidak. Jadi di sini kita adanya ke kiblat, jadi pas di mana tempat Ka'bah, tidak boleh menyimpang. Orang yang berada di luar Masjidil Haram, mereka wajib menghadap Masjidil Haram untuk sholat. Karena kalau menghadap Ka'bah tidak mungkin. Tidak mungkin menghadap Ka'bah karena tidak kelihatan Ka'bah. Orang orang berada di Mekah menghadap Masjidil Haram. Orang yang berada di luar Ka'bah, di luar Mekah, jadi menghadap Mekah. Tidak bisa akan menghadap langsung ke Masjidil Haram. Misalnya kita berada di Indonesia, Ka'bah ataupun Mekah adalah berada di barat, maka kita wajib menghadap barat. Tidak diwajibkan pas ada titik Masjidil Haram. Itu tidak diwajibkan. Kenapa? Karena kita adalah jauh dari Ka'bah. Nah, ayat ini ada 3 kali diulang. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi ini pertama menjelaskan bahwa kamu Muhammad keluar atau dengan umatmu, hendaklah menghadap salat ke Masjidil Haram. Kenapa? Wa innahu halal haqqu min rabbik. Sesungguhnya menghadap salat ke Masjidil Haram itu adalah benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah menolak sebagaimana ayat sebelumnya yang menjelaskan bahwa sudah Rasulullah dan para sahabat menghadap salat adalah ke Baitul Maqdis, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghadap Masjidil Haram. Ini terjadi banyak pembicaraan desas-desus pada orang-orang Yahudi dan Nasrani pada saat itu. Kok kenapa Islam itu tidak konsisten? Kok kenapa dia balik kiblatnya? Nah, kata mereka itu adalah ditolak, dijelaskan oleh Allah SWT, wa innahu lal haqqu min rabbik. Sesungguhnya perintah untuk menghadap Masjidil Haram, yakni berpindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, adalah hak yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak melalaikan apa yang kalian kerjakan. Nah, di sini 3 kali kau diulangi, hendaklah engkau Muhammad menghadap Masjidil Haram untuk salat. Lagi pada ayat berikutnya, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Lagi juga disebut di mana saja kamu berada Muhammad, hendaklah kamu menghadap Masjidil Haram.
Wahai lagi Malik diulang, wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kalian berada. Nah, ini pada ayat pertama penegasan untuk Rasulullah SAW. Penjelasan pertama ditegaskan kepada Rasulullah SAW. Penjelasan kedua dijelaskan kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kalian berada, yakni umat Islam, hadapkanlah wajah kalian, hadapkanlah dada kalian ke Masjidil Haram. Ini diulangi 3 kali. Wa min haitsu kharajta. Wa min haitsu, ini diulang tentang menghadap kiblat 3 kali adalah qarrarahu litta'kid, diulangnya untuk mempertegas. Kenapa? Ayat perpindahan perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ini terjadi permasalahan besar pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah SWT mengulanginya 3 kali untuk mempertegas bahwa memang benar menghadap kiblat ke Ka'bah. Dan juga inilah awal mansuh, hukum yang paling dulu dibuang atau diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ini awal mansuh dalam Islam. Tentang yang lain-lain itu adalah belakangan. Ini makanya agak berat. Di dalam kitab tafsir tafsir Al-Futuhatul Hilahiyah dijelaskan bahwa hikmah atau faedah diulang-ulangnya perintah untuk menghadap Masjidil Haram adalah fihi faidatun azimah. Terdapat faedah yang sangat mulia. Wa hiya anna hadhil waq'ata awwalul waqa'i allati dhahara fiha an-naskhu fi syar'ina. Sesungguhnya kejadian ini, perpindahan arah salat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ini adalah awwalul waqa'i, peristiwa yang paling dulu terjadi, allati dhahara fiha an-naskhu, yang nampak padanya pada peristiwa pada perpindahan kiblat ini fi syar'ina, pada syariat kita. Di syariat syariat Islam adalah terjadinya nasakh, terjadinya pergantian hukum adalah ini adalah yang pertama kali perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Wa awwalu man nusiha wal qiblah, dan nasakh yang paling dulu adalah al-qiblah, kiblat. Pada atil hajatu iltikor, maka dibutuhkan kepada pengulang-ulangan di ajli ta'kid untuk mempertegas, wat takrir, dan untuk penetapan, wa izalati syubhati, dan untuk menghilangkan kesyubhatan. Jadi ini adalah hikmah diulang-ulangnya ayat perintah untuk menghadap Masjidil Haram untuk sholat. Ayat berikutnya, ayatnya lanjutan, li'alla yakuna linnasi, supaya tidak ada bagi manusia disebutkan di sini ayil al-yahudi wal awil musyrikin. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, supaya tidak ada bagi orang-orang Yahudi dan musyrik alaikum hujjatun, atas kalian hujjah. Nanti mujadilatun fil tauli ila ghairihi, supaya tidak ada alasan untuk mendebat kita pada perpindahan arah kiblat, ya, ila ghairi, kepada yang lain, supaya kita tidak mengubah arah sholat lagi ke arah yang lain selain daripada Ka'bah. Litan tafiya mujadilatuhum, supaya tidak ada litan tafiya mujadilatuhum, supaya tidak ada perbantahan mereka, supaya mereka tidak bisa membantah lakum bagi kalian, min qaulil yahud, daripada perkataan orang Yahudi, apa, yajhidu dinana, yang membantah, agama kita, mengingkari agama kita, wa yutbi'u qiblatana, dan mengikuti kiblat kita, wa qaulil musyrikin, dan perkataan orang-orang musyrik, yud'i millata Ibrahim, yang mengakui dirinya beragama Nabi Ibrahim, wa yukhalifu qiblatahu, dan menyalahi kiblatnya Nabi Ibrahim. Jadi ayat ini penegasan bahwa orang-orang Yahudi yang menghujah
mengingkari agama kita dan juga mengikuti kiblatnya kita. Kiblat yang kita hadap ke Ka'bah ini, bila orang Yahudi mengingkarinya, bukan hadap sholat itu ke Ka'bah. Nah, ayat ini Allah SWT menjelaskan dengan 3 penjelasan. Dan juga terhadap orang musyrik yang mengakui dirinya apa? Dia mengakui dirinya mengikuti agama Nabi Ibrahim. Namun dengan mengakui mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim, tapi yukhalifu qiblatahu, tidak menyalahi kiblatnya Ibrahim. Nabi Ibrahim menghadap salat ke Ka'bah. Nah, kalau memang betul-betul mengikuti agama Nabi Ibrahim, pasti harus mereka mengikuti kiblatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim menghadap Ka'bah. Jadi ini, illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim daripada mereka. Yani bagaimana kezaliman mereka? Bil inadi, dengan menentang. Fa innahum yaqulun, maka sebenarnya mereka yang zalim yang menentang itu mengatakan, ma tahulu ilaiha illa mailan ila dini abaihi, tidaklah berbalik arah salat ke Ka'bah itu illa mailan ila dini abahi, kecuali matahulu ilaiha, mereka berkata apa? Matahulu ilaiha, tidaklah dia berbalik arah kiblat itu illa mailan ila dini abahi, kecuali condong kepada agama nenek moyang mereka. Wal istisna muttasil, istisna di sini adalah muttasil, jadi ada keterkaitan antara yang ayat yang tadi yang duluan dengan yang ini. Wal makna la yakunu lahadin alaikum kalamun illa kalam haula. Jadi tidak ada seorang pun terhadap kalian yang mengatakan tidak ada seorang pun atas kalian yang mengatakan kalamun illa kalim haula, mengatakan kepada perkataan mereka ini. Fala takhshawhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Jadi apa? Takhafu jidalahum fitauli ilaiha, jangan kalian wahai umat Islam khawatir terhadap mereka, karena mereka membantah dalam perpindahan kiblat ke Ka'bah. Jangan khawatir, kalian akan dicerca, dicaci, jangan khawatir, jangan takut. Wakhshawni, dan kendalah kalian takut kepadaku, aku yang kau takuti, kata Allah. Bimtisali amri, dengan melaksanakan perintah-perintahku. Jadi apapun kata mereka, kalau Allah SWT sudah memerintahkan, maka kita tidak peduli. Wali utimma, dan untuk supaya aku sempurnakan, atpun ala li alla yakuna, ini maktub kepada ayat mengatakan li alla yakuna pada ayat sebelumnya, yakni li alla yakuna linnasi alaikum hujjatun illa alladziina zalamu minhum wala takhshawhum wakhshawni wali utimma, ini maktub kepada li alla yakuna linnas, dan untuk menyempurnakan nikmati, wali utimma nikmati, untuk aku sempurnakan nikmatku alaikum, atas kalian. Pertama, tujuan perpindahan kiblat itu adalah dijelaskan 3 kali supaya tidak ada alasan orang-orang Yahudi maupun musyrik untuk membantah tentang menghadap salat ke kiblat Ka'bah. Yang kedua, bahwa perpindahan kiblat ini adalah Allah menampakkan Allah akan memberikan nikmatnya yang sangat besar, yakni dengan menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Apa nikmat Allah yang sempurna terhadap kita itu? Bil hidayati ma'alimi dinikum, dengan diberikan petunjuk kepada ma'alimi dinikum, yakni mempelajari agama kalian. Dengan kita mempelajari Islam, dengan kita mengetahui agama Islam, keinginan untuk belajar Islam, ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal ini adalah termasuk hidayah. Nikmat yang besar. Jadi sebagaimana dijelaskan juga nikmat Allah sempurna itu, nikmat tamamun nikmah fi kulli waqtin mimma bima yaliqu bih. Sempurna nikmat dalam setiap waktu adalah
dengan apa yang sesuai dengannya. Jadi kita mendapatkan sempurnanya nikmat adalah kita pergunakan di mana semestinya. Di dalam hadis disebutkan bahwa tamamun ni'mati dukhulul jannah. Sempurnanya nikmat Allah adalah masuk surga. Seseorang mendapatkan sempurnanya nikmat Allah dengan setelah dia masuk ke dalam surga. Jadi, orang masuk dalam surga itu adalah kesempurnaan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ungkapan Ali bin Abi Thalib juga mengatakan tamamun ni'mati al-mautu alal Islam. Sempurnanya nikmat yang diterima oleh seseorang adalah dia mati dalam keadaan Islam. Hidup dalam keadaan Islam adalah nikmat yang sangat baik, sempurna. Begitu juga apalagi meninggal dalam keadaan Islam. Wala'allakum tahdadun, dan pasti kalian akan mendapatkan petunjuk, diberikan petunjuk ilal haq, kepada kebenaran. La'alla yang berarti litaraji, semoga, jadi harapan. Tapi apabila dijelaskan di dalam Al-Quran, la'alla itu bukan berarti agar, bukan arti semoga, yakni artinya pasti. La'allakum tahdadun, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk, yakni kepada kebenaran. Inilah penjelasan singkat ayat 149 dan 150 daripada surat Al-Baqarah. Semoga bermanfaat. Semoga pada hari berikutnya kita bisa lanjutkan. Apabila ada kesalahan dan khilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.